lagi di obrolan The Folio secara virtual barengan gue Denny dari editorial advisor The Folio dan ada Kiki, managing editor dari The Folio. Kali ini kita sedang bersama dengan Martino Lio, our cover untuk Juli Agustus, dan kita akan ngobrolin tentang karir, tentang life, activities, dan lain-lain. Yeah. So, pertama, gue mau nanya dulu, Martino Lio, lu panggilannya tuh apa sih yang biasa orang panggil lo tuh? Lio kah atau Martino? Iya, biasanya dipanggilnya Lio aja. People call me by my last name. Oke. Okay. Oh, okay. Lio ya? Iya. Hai Lio. Iya. Hai. Selama pandemi ini, lo lagi sibuk apa? Justru malah lagi sibuk ngasah hobi. Okay. Hobi, segala macam hobi. Mulai dari writing, making music, terus habis itu knife making, bladesmithing, knife throwing, terus kayak gitu-gitu. Jadi itu lo melakukan semua itu selama di rumah gitu ya? Iya, selama di rumah. Oke. Menggali ini ya, sisi-sisi yang biasanya nggak sempat gitu kali ya? Oke, so people know you as an actor kan ya? Sosok yang pertama kali mengenalkan lo ke dunia seni peran tuh siapa sih? Sama mungkin lo masih ingat nggak project pertama lo tuh waktu itu apa? Sosok yang mengenalkan gue ke dunia seni peran itu, I think my mom. Karena dia dulu yang ngajak-ngajak aku untuk pergi-pergi casting, apa segala macam. Terus, ya project pertama aku dulu banget. Itu tahun 2005. 2005. Itu Kawin Gantung adalah sinetron gitu. Start berarti dari sinetron dulu ya? Start dari sinetron dulu, ya. Kalau di dunia seni peran, kalau benar-benar dari nolnya, itu dari modeling dulu sempat. Model, jadi foto model, terus habis itu... ya zaman dulu ya? Sebelumnya model Indonesia dulu. Nah, sebelumnya itu. Model Indonesia yang Mas Ramli deh, kalau nggak salah Ramsarwigo itu, almarhum. Oh, dari almarhum Mas Ramli. Ya, dari situ. Oke. So, waktu itu kan lo juga sempat berperan di salah satu filmnya Mas Hanung juga, di Sultan Agung, sebagai Sultan Agung Muda kan waktu itu. Iya, waktu itu sebagai Sultan Agung Muda. Sempat ikut. Ya, jadi waktu ikut casting karena mereka pihak dapur film tuh lagi nyari orang yang mirip Mas Aryo Bayu, dan kebetulan mirip sama Mas Aryo Bayu, ya jadinya dapet. Aryo Bayu muda ya? Saking miripnya katanya banyak orang yang nonton Sultan Agung, itu lu versi muda beneran. Enggak, bukan. Gitu. CGI. Terlepas dari segala macam perbincangan tentang Sultan Agung, dari kontroversi atau apalah orang menyebutnya itu, ada pressure sendiri nggak sih pada saat lo akhirnya nih terpilih menjadi memerankan sosok Sultan Agung tersebut? Ada. Justru pressure-nya paling gede yang aku rasain, karena menurut aku ya, karena ketika Sultan Agung itu sudah menjadi raja, dia sudah seorang raja. Nah, PR aku yang terbesar adalah bagaimana cara memanusiakan seorang raja. Karena sebelum itu kan, itu PR banget, dan aku abis-abisan sih di situ ngegalinya, nyarinya, soul-nya, jalannya, cara ngomongnya. Terus explore diri dia sebelum jadi raja gitu ya. Karena kan kalau kita lihat dari sisi sejarah, dia beliau itu dia yang nemuin mulai dari parang, terus habis itu beberapa tembang, terus berarti secara nggak langsung he was a genius gitu for me. Genius, kayak ahli strategi perang juga, ahli inventor gitu. He's an inventor, he's a strategist, he's also semacam pemangku budaya dan agama, ya kan? Karena dia sistem kerajaannya kan sentralisasi tuh, jadi dia nggak ada seorang
ulama atau advisor karena dia sendiri sudah menjadi advisor gitu. Nah itu berarti he's a genius yang human, and that's very hard for me to find. Alhasil ya seperti itulah yang ditonton gitu. Tapi kan dengan perjuangan tersebut menghantarkan lo juga sebagai salah satu masuk nominasi lah di Festival Film Indonesia sebagai pemeran pendukung pria terbaik waktu itu di 2018 kan ya? Iya, waktu itu ya. Dapat ini juga Piala Maya. Piala Maya juga ya. Ya beberapa nominasi lah. Iya. Oke. Tapi makna seni peran sendiri buat lo tuh apa sih? Kayak contoh kita ambil Christopher Reeves gitu ya. Dia kan memerankan seorang Superman. Iya kan? Hanya lewat film kita bisa buat anak-anak kecil percaya bahwa mereka bisa terbang gitu. Coba kalau lewat yang lain. For me, seni peran punya dampak yang sangat besar dan we have the capability to inspire other people sampai mereka bisa percaya hal-hal yang lebih dari kemampuan mereka gitu. Paling enggak spark an imagination, spark an idea, spark some sort of a movement to change people's lives sih. Dan itu yang aku sadar betul kita sebagai aktor punya. Dan usaha untuk manfaatin itu bukan hanya sekedar tampil, mejeng, pamer. I'm not that type of person, and I do not want to be that type of person. But I am fully aware that we are dealing with a bigger cause aja. Gitu. Di project lain kan juga lo sempat terlibat di produksi film, bukan film waktu itu HBO series ya, Grise. Ya, yeah, HBO series. Ya. Yeah. HBO series. Nah itu kan produksinya nggak cuma melibatkan sinias lokal gitu, maksud gue ada internasional juga kan? Ada internasional. Pandangan lo tuh pada saat ngeliat itu tuh cara kerja mereka tuh bedanya seperti apa sih? Maksudnya antara ini kan lo udah sempat bekerja sama dengan sinias-sinias lokal, terus abis itu di HBO series bekerja sama dengan sinias internasional. What's the difference between cara kerja mereka berdua? Mungkin aku jauh lebih setuju dengan cara kerjanya sinias orang Indonesia untuk saat ini karena kita we flip. Kayak misalnya kita perlu shot A nggak dapet, kita ada plan B. Cuma kalau mereka tuh lebih ke okay, this is our plan. We have to execute the plan, see it through, apapun yang terjadi. Kalau emang kita harus nunggu berapa lama, ya kita akan nunggu sampai plan A itu tuh kejadian. Kalau kita kan flip. Jadi apa ya? Ada plan B, tapi kalau mereka kru lebih Indonesia fleksibel. Indonesia lebih fleksibel kali ya? Lebih fleksibel, lebih cekatan lah. That's why bangga aja gitu. Lihat kru sini kerja. In a split second mereka bisa ada backup plan-nya gitu ya. Kalau misalkan plan A-nya nggak dapet, bisa langsung pindah gitu ke plan B. Yap. Dan hasilnya sama aja. Makanya ini kan beruntung juga direkturnya Pak Mike Wilwan, dia udah paham bener sama cara kerjanya kita dan dia juga kebetulan juga orang kita. So A, B, C, whatever gets the job done, yang penting the job is done gitu. Cukup idealis ya, berarti yang internasional ya? Iya, cukup idealis terbalik. Iya. Ini ke flip, literally ke flip. Maaf ya. Tapi lo nggak lagi nyetir kan ini kan? Enggak lagi nyetir. Tuh, background-nya nggak gerak. Don't drive. Iya. Soalnya ini kalau misalnya aku masuk ke dalam, itu tuh dalamnya tuh gudang. Iya. Terus kalau selama pandemi ini, gue dengar lo sempat syuting juga kan? Sempat. Terus boleh ceritain nggak sih cara kerja industri film nih selama pandemi ini dari sudut pandang lo gitu? Apalagi lo kan udah ngerasain syuting nih, gitu. Boleh ceritain nggak?
jauh lebih was-was sih mereka. Pasti Benar-benar ya. close set. Aduh, Iya. apa ya? Kan kalau misalnya di lokasi syuting tuh kita biasa, what's up man, pelukan, Iya. kayak gitu kan. Ini Iya, nggak iya, bisa kayak, cuman gini, tak gitu terus. Oh iya. What's wrong gitu? Gue bersih kok. a bit ini juga sih. I'm not sick. I carry no virus. Cuman Tapi ya udah, it's demi for the greater good. ya, Jadi ya. Untuk New protokol, normal ngikutin kan. protokol ya. New Tapi normal agak aneh banget ngerasainnya. Dan secara adegan sendiri gimana? Maksudnya kayak kan kalau adegan apakah jadi diatur juga harus physical distancing atau apa gitu? Oh enggak, kalau secara adegan untungnya kemarin kan kita ada track record-nya. Ditanyain. Ditanyain selama seminggu sebelum produksi ini lu kemana aja, bla 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 bla. Symptom ini apa enggak? Oh enggak ada kemana-mana. Gue bener-bener di rumah aja. Dan si lawan mainku juga di rumah aja, nggak keluar-keluar. Jadi ya udah, berarti it's safe. Dan kita juga harus berperan sebagai suami istri yang baru nikah lagi. Baru nikah kan lagi nempel-nempelnya. Itu dia benar. Ya agak susah ya kalau social distancing orang baru. Ya, makanya. Jadi Oke. Jadi buat lo pribadi cukup mempengaruhi ya, maksudnya pandemi ini cukup mempengaruhi cara kerja yang 180 derajat berbeda lah ya, untuk kayak terutama untuk menyapa kru dan teman-teman kerja ya. Canggung aja. Iyalah ya pasti sih. Masih ngomongin syuting atau cara kerja film di pandemi, menurut lo ini kan pandemi ini masih berjalan ya, terutama di Indonesia gitu. Yang dibilang new normal dan lain-lain. Untuk dari opini lo sendiri tuh gimana sih? Berarti kan syuting ke depannya akan dengan protokol new normal lah. Itu gimana mempengaruhi menurut lo gimana hal ini mempengaruhi kreativitas industrinya sendiri dan efeknya, menurut lo ada efeknya nggak sih? Kalau mempengaruhi, ya pasti mempengaruhi. Karena kita mesti nyari gimana caranya mengimplementasiin satu emosi tapi tanpa bersentuhan, tanpa itu, ya itu jadi tantangan buat kita juga kan. Cuman kalau untuk kedepannya, I mean, if it's for the greater good, I will be more than happy to do it gitu. Tanpa ngeluh, tanpa apa, ikhlas aja udah. Gitu. Jadi sebenarnya mungkin bisa dibilang jadi challenge juga buat actor sama kru lah ya. Tapi in general ya the show must go on gitu kan. Jadi kan the show must go on. Dan kita mungkin kalau dari sisi lain actors, actresses, directors, producers, pokoknya siapapun yang punya platform ini, ya gimana caranya supaya kita bisa promosiin new normal ini menjadi sesuatu yang udah bukan new lagi, tapi normal aja. Iya. And that becomes our responsibility juga sih. Ya inilah yang harus dihadapi gitu ya. Iya, gitu. Oke. Jadi membuat orang nggak canggung juga. Gimana tuh? Iya. Ya, jadi ya pokoknya ya paham. Jadi ya intinya kalau dari lo, as long as tujuannya baik, gimana pun ya harus bisa dilakukan gitu ya. Oke. Itu kemarin sempat terlibat juga kan di film Tersanjung kalau nggak salah ya? Iya. Oke. Justru itu waktu 2 hari lagi filmnya rilis kan, premier. Tiba-tiba semua bioskop ditutup semuanya. Wah, itu pusing tuh orang-orang. Cuman ya nggak apa-apa lah. Oke, ini yang kita tanyakan juga, sempat kita tanyakan ke Clara Bernadette waktu itu. Gitu. Perasaannya tuh apa sih pada saat kayak anjir ini udah 2 hari lagi tayang gitu, terus tiba-tiba nggak jadi tayang, tuh perasaan lo waktu itu gimana? Nyesek sih, karena kan itu apa ya, satu judul yang legend plus ada pemain-pemainnya juga kan.
Terus I have I had the honors of playing a role yang fiksi sih, nggak ada di sinetronnya. Itu cuman berhubungan dengan cap tersanjung itu. Wah, pasti banyak nih lo. Tiba-tiba jebret. Ya udahlah, mau gimana lagi. Jadi kesel, tapi ya udah. Mau gimana lagi. Tapi akan tayang nggak sih kira-kira? Tahu nggak ada? Kayaknya sih akan tapi when-nya itu yang nggak tahu. When-nya nggak tahu. Jadi depending dong ya kemarin. Maksudnya ya depending lah ya sementara ini. Depending. Oke, agak bergeser sedikit dari seni peran. Sempat juga waktu itu mengisi soundtrack-nya Ada Apa Dengan Cinta yang kedua duet bareng dengan Melly Goeslaw waktu itu. Boleh ceritain dikit nggak proses itu gimana sih? Orang kan tahu mengenal sosok Martino Leo itu adalah aktor gitu, model, aktor, main film, sinetron. Nah tiba-tiba keluar dengan duet langsung dengan Melly Goeslaw lagi. Boleh cerita? Justru kebalikan. Oh gitu. Kebalikannya. Jadi awalnya itu kebanyakan orang taunya aku penyanyi, terus tiba-tiba acting. Karena duluan Ada Apa Dengan Cinta kan. Oke. Duluan Ada Apa Dengan Cinta, dan aku karena Teh Meli ngenalin ke lingkungan film ini. Terus dikasih kepercayaan untuk ya udah sini coba main film. Because of Teh Meli, Johandi, Yahya, and all of those people kan. Terus ya udah dari musik aku ngerasa aku udah cukup lumayan dapat prestasi karena untuk share satu panggung sama Teh Meli itu nggak sembarangan orang bisa gitu. Dan di situ ini prestasi satu. Next-nya apa nih? Next-nya adalah acting. I have to win something or get something out of this. Gimana nih caranya? Ambil film yang bla 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 bla. So, I did it. Gitu. Itu udah dapat lagi. Next step-nya apa lagi nih? Next step-nya lagi sih kemungkinan maybe in the near future I want to write, produce, and direct, but I don't know when. Terima aja sih kapan alam semesta bilang yes, go. And I will go. Mengalir ya. Iya. Mengalir saja. Tapi perasaannya ya bersyukur I've come this far. And I nggak tahu bisa sampai sejauh ini sih awalnya. Ya udah jalan tutup mata tutup kuping, mau orang kiri kanan depan mau ngomong apa, yang penting aku jalan terus aja. Sekarang kan kita nih seperti yang mungkin lo rasakan pas photoshoot cover kemarin, ceritanya kan edisinya Indonesia nih. Karena kan tayangnya maksudnya terbitnya Juli Agustus gitu bersamaan dengan hari kemerdekaan. Di dunia seni peran sendiri tuh goals lo tuh ingin sampai mana sih gitu? Seni peran or anything, kayak tadi lo bilang lo juga pengen jadi penulis juga, direct juga, apakah nyanyi juga masih pengen jalan terus gitu. Goals lo sendiri tuh di dunia seni mungkin ya, pengennya kayak gimana sih? Yang lo bayangin gitu tujuannya tuh mau kemana, mau sampai mana gitu? Kalau untuk urusan sampai mana, ya aku pun sendiri juga bertanya, nih aku bisa sejauh apa? Cuman mau sejauh apapun aku jabanin. Gitu. Jabanin aja. Cuman kalau goals-nya mau menghasilkan dampak apa, ya pasti aku maunya menghasilkan dampak yang positif, terus menjadi suara bagi mereka yang tidak punya suara, which means ya aku nggak datang dari humble I didn't come from wealthy families. I didn't come from great beginnings and all that stuff. Yeah. Struggling juga lah. Struggling always ini, but hey, with enough concentration, focus, and persistence, I got to where I am today. So yeah, and I am very grateful for that. I'm grateful for life gitu. Jadi ngerasa humbled aja. Gitu. Iya. Terus
Untuk kalau dari kayak kontribusi yang ingin lo berikan terhadap industri dan dunia film Indonesia tuh apa sih? Ini spesifik di film ya, industri film. Apakah ingin jadi aktor yang, apakah nanti suatu hari misalnya, kan banyak sekarang aktor-aktor juga yang udah senior banget sih, misalnya jadi ke lingkup teater, apa jadi ngajar juga misalnya gitu. Misalnya, tapi kalau lo tuh pengennya berkontribusi, atau lo pengen biar Indonesia masuk Oscar gitu dari film lo misalnya, itu kan salah satu cita-cita lewat kontribusi ya, misalnya gitu, kayak di bayangan lo tuh apa gitu, begitu pas tadi gue tanya kontribusi apa yang pengen lo berikan terhadap industri film nasional. Ya, itu bisa sih, mungkin. You never know. Kayak siapa tahu film Indonesia masuk ke Oscar and I will be in one of those movies gitu, kayak Ini ada rekamannya ya. Who knows ya, nanti Yeah. kalau misalnya kejadian, But it's kita nice punya to bukti ya. imagine gitu Kak, karena imajinasi. Yeah, that's true. Yeah. That's true. Ya, kalau kepikiran ya berarti bukan berarti nggak bisa kesampaian kan? That's what I believe. Exactly. Yeah. It would be Setuju. nice. Dan if kalau udah nyampe di atas, mau ngajar, mau ngebagi sedikit ilmu dan nggak ilmu. Yeah. That will be a good cause to teach. Karena memang you start from the beginning banget kan, dari awal banget. So when you achieve something, you apa ya istilahnya, kayak sangat menghargai itu. You really appreciate apa yang udah lo achieve gitu kan. Yeah, I do. Okay. So kemarin Bu Christine sempat di interview. Gue lupa channelnya apa gitu, bareng sama Reza. Dia bilang to stay positive is to stay healthy gitu. Ada nggak sih, ini kan berkaitan dengan pandemic, satu message deh kira-kira yang pengen lo sampaikan di kepada pembacanya The Folio mungkin gitu, atau siapapun yang akan nanti mendengarkan atau menonton rekaman ini, message selama pandemic ini apa sih kira-kira? Selama pandemic ini, dengan sekian banyak waktu yang aku habisin buat diri aku sendiri, buat keluarga, buat apa semua, I had the chance, aku punya kesempatan untuk menggali lagi siapa aku sebenarnya. Dan mungkin times were hard, kita nggak ada pemasukan, nggak ada apa, nggak ada ini. Cuman di situ juga kita di-challenge untuk how to overcome all of this. And aku nemuin kalau pandemi ini ada hidden blessing-nya. Okay. I know myself way more better now than I did before. I know my capabilities way better than I did before. And that is my blessing. Mungkin buat para yang nonton rekaman ini atau all of the listeners, what's yours? Find your hidden blessing. Mungkin dari awalnya kita nggak bisa masak, terus tiba-tiba, nih gue harus jualan atau masak, nggak taunya makanannya enak. Oh my God, kita buka restoran aja, wah gitu kan asik juga tuh. Terus kalau misalnya, apalah pasti ada hidden talent yang kita nggak pernah sadar kita punya. Terus tiba-tiba karena pandemic ini, jadi kayak, wow, I did this. Gue berhasil menghasilkan ini. Wah, itu kan pasti kayak, that's pretty cool, man. For me, it's time for contemplating to find something from your inner. Okay, thank you so much, Martina Leo, untuk Yes. Thank you, Leo. Project. You're welcome. Semoga kita ada kesempatan nanti ketemu setelah pandemik selesai. Mungkin di film berikutnya. Amin. Thank you so much, Leo. Thank you ya. Take care. Bye.